Harga pangan begitu ya Pak, serta kenaikan BBM dan juga LPG non subsidi ini akan berpengaruh langsung terhadap sektor kafe dan restoran gitu. Karena ini kan pasti akan berdampak begitu ya Pak kepada biaya operasional. Nah, bagaimana sebetulnya para pengusaha kafe dan juga restoran menyikapi hal ini? Sebenarnya kalau kita mau bilang penyakit udah hampir lumpuh nih kita nih. Karena biaya itu on average itu naik 30 sampai 40% bahan baku itu. Jadi eh, kalau kita bicara profit sudah hampir nggak ada dan kita tidak bisa serta-merta menaikkan harga jual kepada masyarakat. Jadi berat sekali. Kali ini memang the toughest gitu ya, benar-benar paling berat kan. Baik, Pak kalau selain dari peningkatan beban operasional begitu ya, sebetulnya dampak apa lagi Pak yang dirasakan oleh para pengusaha kafe dan juga restoran ini akibat kenaikan harga pangan dan juga kenaikan energi? Eh, Sebenarnya itulah yang memicu sebenarnya bahan baku yang paling besar, termasuk juga energi ya, gitu. Itu yang komponen sebenarnya yang besar sekali pada kita. Gitu. Terus ditambah lagi mungkin ada pemanis dari pemerintah tambah PPN 11%, nah itu juga berat juga kita. Baik, jadi Pak dengan kenaikan harga pangan, energi, lalu juga adanya pajak gitu ya Pak, naiknya pajak. Sebetulnya apakah pengusaha kafe dan juga restoran untuk saat ini sudah mulai menyesuaikan harga jual dari produk begitu Pak? Sebenarnya seperti apa kalau sekarang? Kita belum bisa menaikkan harga jual karena di anggota ini kan bukan hanya satu resto dia memiliki. Jadi tidak bisa serta-merta kita menaikkan harga. Jadi kita mesti kalkulasi betul dampaknya kepada masyarakat, kepada customer juga. Kita lihat juga apa mungkin kemampuan masyarakat atau daya beli masyarakat juga. Sehingga kita juga ya harus menyesuaikan dengan itu. Jadi tidak bisa aja kita menaikkan karena bahan baku naik kita naikkan harga. Baik, Karena kita banyak sekali di anggota. baik. Pak bentuk penyesuaiannya seperti apa Pak untuk harga? Karena kan pasti kalau usaha harus tetap untung dong Pak. Ya, betul. Tapi kita menghitung juga kan, kalau kita sekarang naikin harga, kita kan on average sudah naik 30 to 40%. Kalau kita naikin harga makanan 25%, apakah masih tetap daya beli masyarakat mampu atau untuk bisa tetap datang di resto dengan kondisi yang saat ini gitu, atau malahan menurun gitu, itu kan kita juga pikirkan juga. Baik, Pak Edi kalau kita ketahui kan memang sejak awal tahun ini inflasi dan harga barang sudah mulai naik begitu ya. Nah dampaknya sendiri kepada kunjungan kafe dan restoran seperti apa? Kalau tadi kan Bapak bilang sampai dengan saat ini harganya masih dengan harga yang lama begitu ya Pak. Masih ada penyesuaian terus begitu. Nah kunjungannya untuk saat ini seperti apa Pak? Kunjungan sih oke lah, sebelum pandemik itu sekarang udah mencapai 80%. Jadi habis lebaran tuh memang kenaikannya luar biasa. Jadi 80% itu sebelum pandemik kita gitu ya, dari normalnya gitu. Jadi sudah cukup baik kalau kunjungan. Baik, Pak Edi lalu strategi usaha apa Pak yang dilakukan oleh para pengusaha kafe dan restoran ini untuk bisa tetap menjaga tingkat kunjungan begitu di tengah naiknya harga-harga Pak? Ya kita harus efisien aja. Jadi lakukan dengan sistem efisiensi gitu ya. Jadi dari semua lini lah kita perhatikan gitu. Misalnya Dan seperti apa ya Pak? banyak restoran yang sudah menggunakan sistem lah sekarang. Jadi less manual gitu kan, lebih banyak kepada sistem sehingga juga tidak melibatkan terlalu banyak komponen-komponen manual lah gitu.